Siapa bisa menolak kekayaan dan kekuasaan? Pertanyaan yang hampir pasti jawabannya tidak ada itu punya jawaban lain. Ya, jawabannya adalah Erik ten Hag. Pelatih yang hari ini menangani Manchester United itu salah satu dari sedikit orang yang menolak kemewahan dan privilege. Ten Hag punya garis keturunan konglomerat. Secara tanpa bekerja keras pun ia sudah bermandikan kekayaan. Ten Hag bisa saja mewarisi perusahaan orang tuanya. Tapi ketimbang melanjutkan bisnis, pelatih berkepala licin itu memilih sepak bola. Apa yang mendasarinya melepas bisnis untuk sepak bola? Erik ten Hag lahir 2 Februari 1970 dari pasangan Joop ten Hag dan Henny ten Hag di Haaksbergen, Belanda. Orang tuanya bukan hanya saling mengasihi dan mencintai satu sama lain, namun juga pebisnis yang hebat, terutama sang ayah, Henny ten Hag. Henny adalah pebisnis di bidang real estate. Ia mendirikan perusahaan real estate 3 tahun sebelum kelahiran Erik ten Hag. Namun, Henny sudah memulai berbisnis saat masih berusia 23 tahun. Ia tidak mengawali bisnisnya di bidang real estate, melainkan perusahaan broker dan asuransi. Ketika sudah sustain, baru Henny mengembangkan bisnisnya tidak hanya di bidang asuransi dan broker, tapi juga merambah ke real estate. Perusahaan bernama Ten Hag pun didirikan pada tahun 1967. Perusahaan tersebut tidak hanya mengurusi properti, tapi juga asuransi keuangan. Perusahaan ini juga dikenal dengan nama Ten Hag Assurantie Adviseurs BV, yang lokasinya ada di Enschede, Provinsi Overijssel, Belanda. Meski sudah bergerak di bisnis real estate, tapi ayah Ten Hag tidak meninggalkan bidang bisnis lainnya, yakni keuangan. Jadi, Ten Hag Assurantie Adviseurs BV tidak hanya bergerak di bidang real estate, tapi juga keuangan dan pialang. Perusahaan yang dibangun ayah Ten Hag makin berkembang. Bahkan setelah 50 tahun beroperasi, perusahaan ini sudah memiliki 100 karyawan. Tidak hanya sampai di situ, Ten Hag Assurantie Adviseurs BV juga memiliki 9 cabang yang tersebar di seluruh Belanda. Hal ini membuat Ten Hag menjadi salah satu perusahaan terbesar di Belanda. Namun, Henny tak bisa selamanya memimpin perusahaan, terutama saat tubuhnya mulai renta. Ia pun ingin mewariskan perusahaan itu pada anak-anaknya. Henny menginginkan Erik bersama 2 saudaranya, Michel dan Rico, meneruskan bisnis itu. Sejak kecil, Erik berbeda dengan 2 saudaranya. Ia memang yang paling kecil, tapi yang paling sering berbicara. Modal itu cocok untuk meneruskan bisnis sang ayah yang notabene membutuhkan kepiawaian dalam berbicara. Namun Erik tak mempunyai minat sama sekali di bidang bisnis. Ia pun menolaknya. Saat masih belia, Erik lebih menyukai pergi ke lapangan. Bermain bola dengan teman-temannya, menurutnya jauh lebih menyenangkan. Minatnya pada sepak bola tumbuh bersamaan dengan seringnya ia melihat aksi Johan Cruyff yang pada saat itu menjadi maskot sepak bola Belanda. Di era 1970-an, Cruyff adalah seorang pesepak bola yang orang menyebutnya GOAT. Cruyff meraih banyak sekali gelar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Cruyff juga pernah memenangkan 3 kali Ballon d'Or tahun 1971, 1973, dan 1974. Wajarlah kalau Erik mengidolakannya. Bahkan dulu saat tinggal dekat supermarket Lunsing, ia sering memungut kartu yang bergambar Johan Cruyff. Kebetulan supermarket itu menjualnya. Erik hobi mengoleksi kartu bergambar Cruyff sejak kecil. Menurutnya dengan begitu ia bisa menjalin ikatan dengan pahlawan sepak bola Belanda tersebut. Lama-lama Erik makin candu pada sepak bola. Sampai-sampai ketika usianya baru 8 tahun, ketika Piala Dunia 1978 digelar, Erik mendirikan klub bola sendiri bernama Veldmatse Voetbal Vereniging, hanya untuk bersenang-senang. Kamu tahu, di klub ini ia menjadi bendahara. Erik makin keranjingan pada sepak bola. Persis ketika masuk ke sekolah Ludgerus, ia tidak hanya membaca buku, tapi juga masih suka bermain bola. Karena terus bermain bola, Henny gusar dan khawatir pada anaknya. Ia merasa bahwa sepak bola bukanlah jalan yang tepat bagi Erik menuju kesuksesan. Erik bisa menendang bola, tapi bukan bintang. Bagaimana jika dia tidak berhasil di sepak bola?
dia tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan sandaran. Itu membuat saya dan ibunya khawatir. Namun Erik merasa harus tetap menempuh jalan yang ia sukai. Sang ayah juga toh mengajarkan kalau menginginkan sesuatu harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Akhirnya, Erik pun mulai mendalami sepak bola dengan bergabung ke Akademi SV Bonn Boys Hagsbergen. Ia bergabung ke akademi tersebut di usia sekitar 13 tahun hingga dinyatakan lulus pada usia 19 tahun. Karena keinginan kerasnya itu, orang tua Erik mau tak mau mendukungnya. Setelah dari sana, Erik bergabung ke akademi salah satu klub ternama di Belanda, Twente. Erik menghabiskan masa mudanya di sana sebelum akhirnya pindah ke Die Graafschap pada tahun 1990. Ia menjalani masa yang cemerlang di klub itu dengan mencetak setidaknya 6 gol. Karirnya di Die Graafschap boleh dibilang menjadi pijakan awal sebagai pesepak bola. Sayangnya, Erik hanyalah pesepak bola mediocre. Pemain yang berposisi sebagai bek itu hanya bermain di Belanda. Selain Twente dan Die Graafschap, Erik pernah berseragam RKC Waalwijk dan FC Utrecht. Erik mengemas 339 penampilan sebagai pemain sebelum akhirnya pensiun. Mirisnya, bahkan Erik belum pernah mencicipi atmosfer Liga Champions selama menjadi pemain. Satu-satunya gelar prestisius, jika kita bisa menyebutnya begitu, yang ia dapat cuma Piala Belanda atau sekarang menyebutnya KNVB Beker. Usai pensiun sebagai pemain tahun 2002, Erik mengambil pekerjaan sebagai pelatih. Ia bekerja di mantan timnya FC Twente. Awalnya ia menangani tim U17, tapi selanjutnya diberi tugas melatih tim U19 tahun 2006. Segera ia dipromosikan untuk menjadi asisten manajer tim utama tahun 2009. Ten Hag bekerja di bawah Fred Rutten dan Steve McClaren. Kelak, McClaren ini justru menjadi asistennya di Manchester United. Setelah dari Twente, Ten Hag pindah ke PSV. Di sana ia juga bekerja di bawah Rutten. Nah, kesempatan untuk menjadi pelatih kepala baru ia dapatkan ketika pada 2012, Go Ahead Eagles, tim dari Divisi 2 menunjuknya sebagai pelatih. Mark Overmars, pemilik saham klub yang langsung menunjuknya saat itu. Bersama Go Ahead Eagles, Ten Hag melahirkan sejarah baru. Ia membawa tim yang sudah 17 tahun tidak bermain di divisi teratas promosi. Fenomena Go Ahead Eagles yang promosi ke Eredivisie pun langsung jadi perbincangan hangat. Bahkan, kabar itu tidak hanya tersebar di Belanda, tapi juga seantero Eropa. Hal itu yang akhirnya mengantarkan Ten Hag ke Jerman, melatih Bayern Munchen 2 tahun 2013. Tahun yang sama ketika Josep Guardiola datang untuk melatih tim utama Bayern Munchen. Bukan di Belanda, trofi pertama Ten Hag sebagai pelatih justru diraih di Jerman. Ia mengantarkan Bayern Munchen 2 juara di ajang Regionalliga Bavaria Champions musim 2013-2014. Pencapaian itu cukup membuat Utrecht memulangkannya ke Belanda tahun 2015. Ia menukangi Utrecht dan di musim pertamanya hampir membawa tim ini juara KNVB Beker tahun 2016. Sayang, di final kalah atas Feyenoord asuhan Giovanni van Bronckhorst. Barulah kesuksesan ia rengkuh ketika melatih Ajax tahun 2017. Saat melatih Ajax itulah karir Erik sehebat Henny di dunia bisnis. Jika Henny berhasil menguasai bisnis di Belanda, Erik sukses mempertahankan Ajax sebagai tim paling dikdaya di Belanda. Gelar Eredivisie, KNVB Beker hingga Piala Super Belanda ia raih bersama De Godenzonen. Selain itu, prestasi yang tak terlupakan bagi Ajax tentu saja mengantarkan tim itu ke semifinal Liga Champions musim 2018-2019, yang mana pada perjalanannya berhasil menghajar Real Madrid dan Juventus. Dengan kesuksesan dan visinya, Ten Hag bahkan bisa meyakinkan manajemen Manchester United untuk merekrutnya. Dengan melatih United, namanya terangkat. Apalagi sejak dilatih Ten Hag, MU berubah drastis ke arah yang lebih baik. Tidak hanya itu, kiprah sukses Ten Hag sebagai pelatih menaikkan martabat keluarganya. Berkat Ten Hag, bisnis sang ayah makin terkenal. Kini ia hanya fokus pada karirnya sebagai pelatih.
Sementara bisnis sang ayah diteruskan oleh dua saudaranya, Michelle dan Rico.